selamat datang kembali di episode kesekian seri Diwawancara. Dicari Tahu adalah sebuah channel YouTube tentang pengenalan berbagai macam profesi. Dan di seri wawancara ini kita akan cari tahu sebuah profesi secara lebih personal dan mendalam. Aku Diani dan saat ini aku udah di salah satu perusahaan unicorn teknologi di Indonesia nih. Ada yang bisa tebak nggak kalau dari warnanya kira-kira kita di mana nih? Ada yang tahu? Oke, ini udah bukan startup ya, ini udah unicorn. Bedanya apa? Silahkan googling sendiri, ya nggak? Yes, betul. Oke, nah di sini aku udah ditemenin sama Sifra. Ya. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih loh sudah mengizinkan aku untuk ke kantornya gitu, yang kece banget ini. Nah, Sifra ini adalah seorang interaction designer, betul ya? Betul. Nah, apa sih interaction designer? Ada yang pernah dengar nggak? Mungkin ada yang pernah dengar UI, UX. Nah, apa sih bedanya, sama atau beda? Kita akan cari tahu lebih lanjut nih. Nah, tapi sebelum kita cari tahu lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama Sifra. Halo, thank you Diani udah mengundang aku ke Dicari Tahu. Jadi nama aku Sifra, aku udah 2 tahun lebih, jalan 3 tahun kerja di Traveloka sebagai interaction designer. Background pendidikannya itu psikologi, lulus 4 tahun yang lalu. Jadi setahun aku sempat kerja di agency sebelum aku kerja jadi interaction designer di Traveloka. Oke. Gitu. Agensinya masih berhubungan sama kerjaan yang sekarang? Kalau agensinya sebenarnya enggak sih, agency advertising itu nggak terlalu berhubungan, tapi posisi aku kebetulan si strategic planner itu lumayan berhubungan sih. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih tentang interaction designer, aku pun juga baru dengar jabatan atau posisi ini gitu. Yeah. Boleh dijelasin nggak? Interaction designer tuh sebenarnya apa sih? Oke, so interaction designer itu dia adalah salah satu disiplin desain yang sebenarnya dia bertugas, ini bisa beda-beda sih per perusahaan. Cuman kalau di perusahaan aku, sejauh pengalaman aku, dia tugasnya itu memang untuk mendapatkan insight atau tilikan bahasa formal Indonesia-nya. Tilikan. Pakai bahasa Inggris aja kalau gitu. Insight, bahasa Inggrisnya insight, mendapatkan insight dari pengguna, dari user soal gimana sih orang bekerja, gimana sih orang berperilaku sehari-hari, dan insight itu di-share nih ke teman-teman satu tim untuk gimana sih membuat sebuah produk, meningkatkan sebuah produk untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas hidup si orangnya. Nah, aku sharing insight-nya itu selain dalam bentuk insight, itu dalam bentuk konsep desainnya juga, gitu, konsep desain produk, gitu. Jadi namanya interaction designer nih, tapi orang bisa mikir kan, oh desainer, oh gue nggak bisa gambar. Iya, bener banget. Sekali. Nah, desain tuh kayak apa ya? Kayak relate banget sama visual, betul. Gambar gitu ya. Nah, background aku psikologi, terus aku nggak pernah kursus gambar atau apapun sih, karena yang diharapkan memang bukan gambar. Itu kalau di perusahaan aku itu ada role-nya sendiri, namanya UI designer, gitu. Okay. Jadi dia memang user interface, ranahnya interface. Kalau UI UX tuh kepanjangannya apa ya? User interface, user experience designer, gitu. Nah, kalau user interface ini ranahnya, jadi perusahaan aku kenapa pakai approach seperti itu? Karena user interface ini, jelas nih ranahnya adalah ranah si interface aplikasinya aja, ranahnya visual. Kalau masih di aplikasi, kalau misalkan ranahnya ntar adalah AR atau apa, ya mediumnya mungkin bukan visual lagi ya, bisa suara, bisa macam-macam, tapi ranahnya adalah space itu tadi. Sedangkan ranahnya aku itu lebih kayak interaction, jadi perjalanan seseorang ketika melakukan sesuatu itu seperti apa sih, dia bisa berinteraksi dengan sebuah produk atau service seperti apa, dan bagaimana sebuah produk dan service bisa membantu interaksinya itu lebih baik. Gitu. Oke. Nah, behavior yang dilihat, perilaku yang dilihat itu apakah emang benar-benar sepanjang bukan kehidupan sehari-harinya dia, atau yang berkaitan sama si produk Traveloka ini sendiri? Terkait produknya sih, atau terkait apa yang mau dicari tahu gitu. Jadi kalau misalkan kayak contoh aja ya, misalkan kayak kita mau cari tahu orang kalau pesen hotel sebenarnya yang bisa dibantu apa lagi sih gitu. Kalau ada nggak sih yang masih bisa ditingkatkan nih untuk orang pesen hotel lebih nyaman lagi. Nah, itu
itu biasanya akan dipelajari skopnya, cakupannya adalah Kita mix English Indonesia nggak apa-apa loh, sangat nggak apa-apa. oh apa ya kak? Oke siap. Kadang ada beberapa Emang? bahasa Inggris atau istilah bahasa Inggris yang kalau di Indonesiain tuh jadi aneh dan orang malah jadi nggak nangkep gitu maksudnya. I see. Oke. Nah, berarti kan ini ada fungsi research. Bedanya sama UX researcher tuh apa? I see. Okay, that's a very good question sih. So I get that a lot. Dan kayak kadang-kadang sebenarnya kalau misalkan aku ditanya gitu kayak bedanya apa ya gitu. Posisi kamu apa ya? Aku kayak suka bilang, ya mirip deh sama itu gitu. Misalkan kalau susah ngejelasinnya. Sebenarnya yang paling agak beda adalah kalau UX research itu sepenangkapan aku ya, sepemahaman aku, tiap industri bisa beda satu. Terus kayak gitu tiap perusahaan juga bisa beda. Cuman kalau yang aku tangkap UX research itu dia sampai ke research menggali insight, terus dia udah dapet insight-nya. Interaction designer ini dia masih ada tugas tambahan untuk create konsep dari insight-nya itu tadi gitu. Jadi dia aku kerjanya sehari-hari itu deket banget sama engineering, sama ada namanya product manager juga gitu. Jadi nggak lepas, abis aku cari tahu, Nggak ngasih dicari report tahu, aja. iya. Abis cari tahu, terus kayak kasih report, terus kayak udah ya, nggak gitu, tapi kayak abis dicari tahu, dikasih kayaknya kira-kira kita bisa bikin ini deh. Dieksekusi sama teman-teman engineering, abis itu aku bisa cari tahu lagi ini dievaluasi udah benar belum sih konsepnya, apalagi yang bisa diimprove gitu. Jadi Ngasih rekomendasi, iya. suggestion juga gitu ya. Evaluasi, jadi lanjut terus sih kerjaannya. Oke, nah itu sampai ngasih rekomendasi aja atau sampai nanti ngedetailin nanti kalau akhirnya beneran mau bikin nih harus kayak gini gitu. Oke. Nah ini kayaknya bisa beda-beda sih sebenarnya gayanya per interaction designer atau per tim. Cuman kalau sebenarnya interaction designer ini dia bikin konsep besarnya kan. Kita kerja bareng sama UI designer sama copywriting juga. Kita punya UX copywriting. Nah si interaction design ini bisa nih collaborate sama teman-temannya untuk sampai akhir memantau si produknya ini jadinya semana sih gitu. Sebenarnya aku mau produknya kayak gimana sih? Produk kita maunya kayak smart casual. Karena misalnya kayak orang kalau ngomong ke produk kita, mereka mengharapkan produk kita tuh pinter. Maka itu harus tersalurkan juga lewat copywriting-nya kan. Nah, jadi konsep-konsep itu tuh, user maunya ngomong sama yang pinter nih produknya. Nah, itu disampaikan dan bisa dipantau sampai ke kecil-kecil kayak copywriting-nya atau sisi visualnya gitu. Monitoring yang sampai sejauh mananya mungkin nggak sedetail itu sih. Itu ada role lain namanya product manager sebenarnya gitu. Jadi aku lebih ke kolaborasi sama teman-teman desainer lain untuk memastikan konsepnya ini tetap setia gitu sama konsep yang di awal, Masih mengikuti jalur. betul nggak tiba-tiba dia kayak ngomong ke user yang beda. Kita udah fokus kan kita mau ngomong ke user yang kayak gimana sih gitu, dari awal. Oke. Nah waktu itu kenapa tertarik kerja di bidang ini? Oke, jadi aku yang jelas yang pertama-tama sebenarnya pas aku lulus aku nggak tahu sih ada pekerjaan yang namanya UX researcher aja, tuh aku nggak tahu. Sempet yang namanya mulai setahun lulus terus aku masuk advertising agency, itu ada bagian digitalnya. Jadi itu pertama kali aku berpapasan tuh sama yang namanya ada yang namanya UX designer, ada yang namanya UI designer, dan aku ngerasa itu kayak out of reach, kayaknya tuh kerjaan anak visual design gitu. Gue pas lihat job vacancy ngeliat tuh kayak ini pasti bukan gue lah nih kalau anak tech, anak desain, psikologi tuh nggak mungkin deh gitu. Betul gitu. Tapi waktu itu sempat baca-baca dan kayak baru tahu juga kalau ternyata dalam sisi produk desain itu cukup banyak prinsip psikologi yang bisa dipakai. Seperti psikologi, terutama psikologi kognitif sih, itu bisa banget dipakai. Dan kebetulan dulu pas kuliah aku lumayan suka juga sama psikologi kognitif. Jadi pas baca-baca itu makin tertarik sih gitu dulu. Terus di sini ada opening dan pas masuk aku sempat ditawarin kayak sempat menjalani role lain itu adalah si researcher aja, UX researcher aja gitu. Nah tapi setelah dijalanin kok aku suka ya sama
benar-benar gimana sih mendeliver konsep itu sampai jadi barang gitu. Lebih puas sih. Iya, lebih puas kayak ini yang dipakai sama bokap nyokap gue, ini kerjaan gue gitu. Kayak oh ini yang diomongin temen gue, ini kerjaan gue gitu. Itu ada kepuasan tersendiri sih. Jadi ya masih nyemplung di sini sampai sekarang. Udah berapa lama nih? Tadi 2 tahun lebih, mau jalan tahun 2019 ini nanti 3 tahun. Akhir-akhir gitu. Mantap. Nih Setia banget ya sih gue. Coba dicontoh ya, coba dicontoh, jangan berapa bulan pindah. Lihat nih kakak Sifra, awet ya di sini. Awet, iya. Kenapa awet ya? Gue juga sempat nanya gitu sih. Tapi ya. Ya itu nanti Ntar aja. lainnya disesuaikan. Oke. Terus ya. tadi untuk porsi research-nya sendiri, apa ya, teknisnya tuh research-nya gimana sih? Kuantitatif, kualitatif, atau kayak gimana research-nya? Oke, jadi sebagai interaction design, kayak tadi kan kita gather insight ya. Aku berulang kali nih ngomong gather insight, gali insight. Nah, kita bisa ngelakuin itu tuh dengan 2 cara. Biasanya sih kalau yang aku lakuin sendiri, bisa pakai kuantitatif atau kualitatif. Kebanyakan kita pakai kualitatif. Oke. Oh ya, sorry. Buat yang belum tahu kuantitatif sama kualitatif bedanya apa, nonton episode 2 tentang market research ya. Di situ udah dijelasin bedanya sama kuanti sama kuali apa. Komplit banget nih kontennya, luar biasa. luar biasa. Ya, jadi bisa pakai kualitatif sih. Nah, mungkin ceritain sedikit kali ya kenapa pakai kualitatif. Jadi karena kita memang benar-benar mau memahami si orang ini itu gimana sih, apa aja sih yang mereka alami selama mereka berinteraksi dalam satu path. Mereka lagi mau pesan hotel misalkan, Kayak journey-nya gitu ya? Journey-nya. Dan kita benar-benar mau memahami kayak apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Nah, kedalaman itu agak susah ketangkep kalau kita pakai kuantitatif. Jadi kita cenderung menggunakan kualitatif karena benefitnya itu tadi. Kita mau dapat depth-nya itu kan, gitu. Kita mau dapat kayak mental path-nya, mental pattern-nya itu seperti apa sih? Nah, itu lebih cocok pakai kualitatif gitu. Tapi kita bisa pakai kuantitatif juga. Misalkan kita mau identify, kita belum tahu nih masalahnya apa. Kayaknya udah ada masalah aja gitu kan, ditanyain gitu. Ini kayak ada masalah deh. Coba lo cari tahu ini sebenarnya masalahnya apa. Terus kita kayak, bingung juga ya, nggak tahu nih sebenarnya masalahnya di mana. Itu bisa juga kita pakai kuantitatif. Misalkan kita pakai survei, kita memang nanya ke user dalam jumlah yang banyak. Pengalaman mereka, dan baru dari situ kita bisa kayak mengidentifikasi kira-kira ada masalah di sini nih gitu. Biasanya akan dilanjutkan ke kualitatif. Gitu. Oke, berarti apa ya, sumber datanya bisa dari mana-mana gitu ya. Betul. Oke, nah kayak detektif ya udah. Iya. Ini kemampuan analisisnya juga mesti jalan banget ya. Lumayan. Sedih. Ya udah jadi pinter nih, jadi pinter. Iya. Karena sebenarnya Sifra emang udah pinter ya sebenarnya. Enggak kok. Nah, semuanya pinter guys, semuanya pinter sih kalau as long as you are willing to learn and spend time. Kuncinya for mau that. belajar. Betul Kak Diani juga pinter. Amin. Oke. Nah, terus oh ya, kalau untuk nyari responden yang di luar tadi kan bisa kualitatif. Iya, betul. Itu yang bertugas nyari respondennya juga interaction designer atau ada bagiannya lagi? Betul, enggak, bagian aku. Jadi itu termasuk salah satu bukan day to day sih, karena nggak tiap minggu sebenarnya ada gali insight tuh, nggak tiap minggu gitu. Oke, nggak tiap hari juga gitu ya? Betul. Jadi kayak satu project itu bisa span misalnya, kamu aku kasih waktu 1 bulan. Ya udah aku yang aturin tuh kayak, minggu berapa ya nanya ke usernya, minggu berapa aku ngapain gitu. Nah, misalnya aku dapat waktu, seminggu pertama nih aku akan cari insight dari user. Itu aku yang cari sih, jadi aku yang siapin, aku yang nentuin, ini aku butuhnya memang pengguna produk aku atau enggak. Jadi tergantung. Nah, jadi teman-teman nih misalnya one day terima email undangan research, ya betul. Iyain aja, siapa tahu ketemu kakak Sifra kan, bisa nanya-nanya gitu. Iya, betul. Itu penting karena nyari responden itu nggak gampang. Jadi kalau kalian available, marilah kita bantu supaya company ini bisa lebih berkembang gitu ya. Supportive sekali. Nah, terus ini kan berarti Sifra punya tim ya, punya tim. Per orang itu ada spesialisasinya masing-masing nggak sih, atau semua ngerjain project yang sama? Ada. Jadi memang per orang ada porsinya masing-masing. Ada gitu porsinya masing-masing gitu sih. Karena itu tadi, jadi kayak satu orang diharapkan untuk
komit dan mendalami si produknya. Jadi memang satu produk biasanya satu orang satu produk gitu sih. Terus nih, ini kan udah hampir 3 tahun nih, mau 3 tahun. Suka dukanya apa sih? Sukanya dulu deh. Sukanya. Kenapa bisa sampai 3 tahun? Oke. So I think in Traveloka, di luar Travelokanya dulu, Iya. di luar Travelokanya Ngomongin deh. kerjaannya Kerjaannya dulu. Aku senang sebenarnya di kerjaan aku itu. Aku masuk psikologi karena aku suka manusia, Ci. Betul. I like to learn about human, right? I like to learn about human behavior. Jadi kerjaan aku yang sekarang sebenarnya cocok memfasilitasi keinginan aku yang itu sih, mempelajari manusia gitu. Terus udah gitu yang kedua menantang kerjaannya, challenging. menantang tapi juga rewarding sih. Kayaknya itu penting kan sebenarnya. Kayak kadang-kadang kerjaan yang terlalu menantang tapi nggak ada rewardnya sama sekali juga bikin kita tertekan gitu. Di sini sih menurut aku menantang tapi rewarding juga dan si kerjaannya sendiri gitu dan cukup banyak ruangan untuk belajar gitu sih. Nggak monoton ya? Nggak monoton karena produknya sendiri juga arahnya kan bisa ganti-ganti gitu, kayak banyak sisinya. Jadi nggak habis-habis sih sebenarnya tantangannya. Berarti once udah misalnya dapat produk A, ada kesempatannya untuk akhirnya megang produk lain gitu bisa. ya. Nah, terus kalau mungkin pain points-nya atau challenge-nya. Challenge. Bentar ya Kak, aku pikirin dulu. Soal pekerjaannya, aku rasa pekerjaannya kalau di tim interaction ketika ngerjain sesuatu project, karena pembagian role tadi ya dalam satu tim produk, aku ngerjain ini, teman aku ngerjain ini, terus ada engineering gitu, berkelompok gitu kan. Kayaknya sebagai interaction design, for me it tends to get lonely. Karena kita mikirin konsep apa gitu memang sendiri. Bisa sih kayak teman-teman desainer yang lain kayak helpful dan bisa banget dimintain waktu untuk diskusi. Tapi tetap aja kan yang kayak megang konsep sepenuhnya tuh kita gitu. Jadi ada kalanya itu berasa sepi gitu, kayak nggak ada temen untuk exercise critical thinkingnya atau critical konsepnya gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang senang kerja individual ini cocok banget ya. Cocok banget. Cocok sih. Karena tadi kan emang ini kerja sendiri tapi aku sangat tight ke dalam tim kan. Aku duduk literally di samping engineers dan UI dan product managers. Jadi kalau yang kerja sendirian banget kayaknya enggak sih. Karena tetap require untuk ngomong ke banyak orang sebenarnya. Jadi kalau yang suka moodnya kebagi dua gitu deh, kayak aku suka kerja sendiri tapi aku suka kerja sama orang juga. Aku banget. Boleh Kak dicoba. Kadang pengen rasanya ngobrol kerja bareng, tapi kadang aduh gue udah terlalu banyak dengan drama, pengen sendiri aja gitu. Mau mojok aja kan. Gitu sih. Sama pain point-nya juga. Kadang-kadang kalau jadi AXD itu karena tadi kita dapetin insight dan kita actually harus kasih konsep sebuah produk. Pain point-nya adalah konsepnya bisa ditolak. Gitu. Capek-capek riset, konsepin kayak menyendiri. Terus bisa ditolak. Terus bisa juga butuh banyak revisi gitu sih. Dulu awal-awal nih pas masuk kayaknya aku tidak mudah adaptasi dengan perubahan. Dulu pas awal baru masuk, pas kuliah sih nggak biasa sama perubahan. Tapi semenjak di sini dan jadi interaction designer itu memang harus terbiasa banget sama perubahan. Dalam artian apa? Konsep yang kamu kerjain minggu ini itu minggu depan bisa nggak relevan lagi gitu. Karena misalnya kayak cepet banget gitu ya. Bisa cepet banget berubahnya dan kayak itu harus legowo, gitu. Ini salah satu development juga nih, apalagi kalau teman-teman yang pengen kerja di company yang fast pace ya, yang cepat. Itu memang harus dipaksa siap untuk bisa adaptif, untuk bisa cepat berubah. Nah, terus kalau untuk menjadi interaction designer, ini ada minimum requirement pendidikannya nggak? Minimum requirement pendidikan misalnya harus sebenarnya S1, S2 atau apa? Kalau di website perusahaan ya
Kalau di website perusahaan sih disebutkan S1. Hmm. Ya, disebutkan sih S1, terus Jurusannya? jurusannya macam-macam. Jadi teman-teman aku itu sebenarnya paling banyak interaction designer itu adalah dari desain produk. Jadi ada jurusan, aku juga baru tahu pas Aku baru sini. denger. Ada Menarik jurusannya itu. guys, ada jurusannya desain produk. Dan Di itu Indonesia ada? di ITB. Oke, catat. Yang udah kuliah jangan merasa salah pindah jurusan. Nggak apa-apa, nanti satu lagi. Iya, itu di ITB ada namanya desain produk, dan teman-teman interaction design itu paling banyak dari sana sih. Oh, Gitu. Tapi banyak juga yang lain memang backgroundnya itu dari jurusan sosial atau jurusan hybrid. Jadi kalau jurusan sosial itu kayak psikologi, sosiologi. Jurusan hybrid ini tapi itu ya jurusan-jurusan hybrid gitu sih, yang mencampurkan pemahaman soal perilaku manusia juga sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Jadi untuk jurusannya bisa macam-macam, Betul. yang penting mereka punya skill and knowledge-nya gitu ya. Iya, dan curiosity-nya sih yang penting. Oke, nah kalau untuk skills-nya sendiri apa sih yang wajib dimiliki ketika mau mulai menjadi interaction designer? Skill, oke. Ini menarik banget. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di perusahaan ini tuh sangat menghargai attitude sih. Oh, Jadi kayaknya kalau baru mau mulai itu starting point-nya bisa beda-beda, skill-nya atau interest-nya, tapi yang paling penting adalah si attitude untuk interest sama human behavior-nya. Oh, Itu dulu oke. sih. Kalau buat skill paling dasar sih aku rasa skill interview. Oh, oke. Skill interview itu skill interview sama skill untuk bukan skill sih ini, knowledge soal research. Oke. How to do qualitative research. Gitu sih. Oh, Oke. sama skill ini sebenarnya. It will be nice kalau kamu punya skill komunikasi yang bagus. Itu penting. Penting. Karena akan ketemu sama responden, Betul. ketemu sama departemen-departemen lain gitu ya. Betul. Dan mencoba jadi ada term namanya dapat buy-in. Jadi Apa tuh? membuat konsep kamu tuh diterima. Membuat konsep kamu tuh dipakai, membuat konsep kamu tuh memang sampai ke eksekusi. Jadi how to get buy-in from stakeholders. Nah, itu butuh skill komunikasi, skill presentasi yang bagus. Terus misalnya nih ada orang Iya. kayak tadi si Fred kan memang sebelumnya udah ada pengalaman kerja yang relate dengan pekerjaan yang sekarang. Nah kalau misalnya nih ada teman-teman yang di kerjaan sekarang kurang relate nih, misalnya di bank atau aku di HR mungkin masih ya karena interview gitu, atau misalnya yang tadinya apa ya, finance, accounting, I mungkin see. yang emang totally beda, itu ada kemungkinan nggak sih kalau pindah ke bidang ini? Mungkin banget. Kenapa? Karena sebenarnya industri profesi desain di Indonesia itu masih sangat baru. Terutama desain untuk digital kayak gini itu masih baru banget. Jadi definisi mengenai skillnya dan kebutuhannya itu juga cepet banget berubah sih. Jadi sebenarnya masih bisa banget. Kalau memang tertarik itu bisa. Kalau masih mau dan mampu punya bandwidth untuk S2, mangga banget dicoba, monggo banget dicoba S2 yang tadi aku bilang kayak human centered design atau kognitif atau kayak marketing gitu, itu bisa banget dicoba. Atau kalau memang kamu nggak mau S2 lagi, itu bisa sih ambil course-nya. Apa tuh course-nya? Ada course-nya kayak ada beberapa course desain itu tadi human centered design, itu ada beberapa course-nya di Jakarta. Atau kamu bisa jump start aja, kamu rajin baca artikel soal ini, terus kamu coba lakuin analisis sendiri sih. Gitu. Di Indonesia sebenarnya udah banyak banget kasus di mana orang, nggak banyak sih, mungkin karena kurang diberitain ya. Jadi kayak di Indonesia itu cukup banyak kasus di mana industri itu merekrut orang karena kiprahnya dia di luar sana gitu. Jadi kayak misalnya, kamu nulis analisis di blog kamu soal apa gitu, terus kamu aplikasikan, misalnya kamu tertarik mau jadi UI designer atau mau jadi interaction designer atau mau jadi UX researcher, kamu bisa kayak bikin tulisan soal aplikasi apa yang kamu tertarik, terus kamu analisis sebenarnya gimana sih pengalaman user ketika menggunakan. Itu sebenarnya udah cukup loh untuk membuat
kamu tulis yang bagus, analisis yang bagus, itu udah cukup untuk membuat paling nggak orang di perusahaan itu untuk notice. Iya. Oke. Oh, ada orang ini nih gitu. Kalau nggak salah aku tuh pernah dengar ada cerita, ada nih seseorang bikin tulisan di LinkedIn atau di Medium gitu, tulisannya bagus banget dan akhirnya dia dikontak sama rekruternya, Iya. ditawarin mau nggak nih job di sini. Kayak itu rekrutmen masa kini tuh kayak gitu. Betul banget. Jadi nggak harus dari pendidikan yang formal banget sih untuk jadi interaction designer juga gitu. Oh, oke. Nah, terus pada penasaran gak sih gajinya sebagai interaction designer itu starting point-nya berapa sih? Oke. Iya. Menarik banget. Ini kita nggak ngomongin gaji Sifra sekarang. Oke, Enggak, betul. Enggak. Oke, jadi interaction design itu, ini aku kan kayak udah hampir udah 2 tahun lalu ya, jadi mungkin starting point yang sekarang beda sih. Udah beda zaman nih, terus udah gitu bisa juga beda antar perusahaan. Iya, betul. Tapi selain beda perusahaan bisa juga antar beda industri. Jadi kan ada beberapa memang produk digital yang tidak lahir dari perusahaan digital, misalkan bank gitu. Sekarang kan aplikasi banyak tuh, bank bikin aplikasi ini itu gitu. Nah itu bisa juga ada pekerjaan-pekerjaan seperti aku di dalam sana. Nah itu kan pasti standarnya juga beda. Gitu. Itu sih. Jadi selain beda per perusahaan, beda per industrinya juga. Gitu. Kamu masuk ke industri macam apa? Pernah ngobrol-ngobrol atau pernah dengar nggak average-nya deh? Average-nya. Starting point-nya gitu. Tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Oh oke. Aku sayangnya nggak. Aku rasa aku nggak banyak ngobrol ke banyak banget sih. Cuman kalau yang biasanya yang udah well known gitu, itu UMR dapat lah. Pada pengen kan nih jadinya masuk ke sini atau mungkin jadi interaction designer. Nah, Sifra punya tips-tips nggak atau pesan buat teman-teman yang tertarik pengen jadi interaction designer? Oke. Aku rasa pengen ngomong kayak kalau kamu dari jurusan sosial atau jurusan desain dan kamu tertarik dengan perkembangan teknologi, kamu bisa banget sih consider profesi ini gitu untuk kamu. Kenapa? Karena menurut aku, kok jadi promosi ya, tapi nggak apa-apa sih, aku mau promosi aja dulu. Kenapa? Karena menurut aku kayak bidangnya itu sangat belum tertata dengan baik di Indonesia, jadi masih banyak banget potensi dan kebutuhan sebenarnya untuk desainer yang berlandaskan perilaku manusia ini gitu. Terus udah gitu yang kedua, aku juga merasa di masa mendatang memang perkembangan teknologi akan semakin maju. Dan yang ketiga, percayalah kamu sadar atau nggak sadar, produk yang didesain dengan baik itu bisa, selain bermanfaat, itu bisa juga diterima lebih baik oleh orang. Contohnya Apple gitu. Jadi pekerjaan ini bukan hanya punya potensi, tapi juga membawa kebaikan dan membawa value buat bisnis ataupun buat orang lain. Gitu. Jadi emang meaningful banget ya pekerjaannya. Iya, itu kayaknya kenapa aku stay di sini sih. Iya, Ci, gitu. Millennials banget mencari pekerjaan yang meaningful, impactful. Gitu. Nah, kalau mau jadi interaction designer, menurut aku starting point-nya banyak banget. Kamu bisa mulai dari baca artikel mengenai produk design, interaction design, atau service design. Kamu bisa baca juga dari psikologi kognitif atau soal kultur dan tren. Kayak gitu sih. Boleh baca dari artikel itu, terus kamu bisa juga, kalau kamu memang udah punya basicnya kayak anak psikologi nih, anak sosiologi nih, atau anak Fasilkom, ilmu komputer, tapi belum kebayang desain tuh ngapain, kamu bisa coba cari-cari kayak di Google gitu, kayak UX analysis dalam kurung produk digital yang kamu tahu. Misalnya kayak UX analysis, boleh nyebut merek nggak nih? Traveloka, bukan? Boleh, ya boleh. Nggak ada, tapi kayak UX analysis Sephora misalkan gitu. Atau UX analysis Clue atau UX analysis transportation app gitu. Itu banyak sih sebenarnya, dan kamu bisa lihat di sana contoh-contohnya seperti apa untuk membuat kamu paling nggak dapat gambaran yang dibutuhin seperti apa, kemampuan berpikirnya, dan yang kedua ya kira-kira basis kerjanya kayak gimana kalau memang nanti jadi ngerjain itu. Oke, jadi skill kepo teman-teman itu bukan cuma buat ngepoin mantan,
ngepoin gebetan tapi ngepoin kerjaan. Betul, betul Kak, betul. Menggunakan dengan baik itu skillnya. Betul. Oke, nah terus kalau aku buka LinkedIn-nya Sifra, itu ada tulisan gini nih. Kalau misalnya mau ngobrol, ayo open banget gitu. Boleh leave message. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, mau ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan ini, misalnya bisa kontak Sifra kemana nih? Bisa ke LinkedIn aku aja, karena disebutkan bisa ke LinkedIn aku aja sih. Oke, biasanya ada yang Instagram, kalau Sifra prefernya LinkedIn aja. Okay. Twitter boleh sih sebenarnya. Twitter boleh. Apa boleh tuh ya? username-nya? Ada di bawah ini Ci. Oke, nanti aku tulis di sini ya. Ya, jangan lupa di follow, terus boleh. nanti di connect aja LinkedIn-nya. Oke. Sifra, thank you banget nih atas waktunya. Terima kasih sekali. Sekarang kelihatan nggak sih jam berapa? Terima kasih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Iya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sekarang udah tahu kan bedanya interaction designer, UI, UX, researcher, designer itu apa. Jadi desain tuh bukan cuma visual doang, ngegambar, tapi ternyata ngedesain atau ngerancang produk gitu ya. Karena Betul. desain itu sebenarnya merancang gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya masih bingung mau kerja apa, atau bingung mau pindah kerja apa, atau mungkin lagi cari-cari side job gitu ya buat nambah-nambah uang jajan, itu bisa subscribe aja channel ini karena kita akan cari tahu lebih banyak profesi lagi. Dan kalau teman-teman punya request mau profesi apa sih yang mau dicari tahu, yang mau diwawancara, komen aja atau DM langsung ke Instagram @dicaritahu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.